Jumpa lagi konco-konco dokter desa. Sudah sekitar 1 bulan saya tidak membuat podcast karena memang ada satu dan lain sebab. Kali ini saya ingin mengulas mengenai kuretase, salah satu tindakan di bidang ginekologi, di bidang kandungan yang cukup sering dilakukan. Sebenarnya apa itu kuretase? Apa manfaatnya? Apa efek sampingnya? Tonton videonya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Oke, stay tune. Kuretase atau sering disebut dengan kuret adalah suatu tindakan mengeluarkan jaringan dari rahim, dari dinding rahim. Bukan dengan cara membuka perut seperti misalkan sesar, tetapi dengan cara dari bawah, lewat vagina. Sehingga tidak ada bekas luka operasi di perut. Tindakan kuret memiliki 3 tujuan. Yang pertama adalah untuk mendiagnosa atau untuk mengetahui suatu penyakit. Yang kedua adalah untuk pengobatan. Dan yang ketiga adalah untuk mendiagnosa sekaligus mengobati. Contoh dari tindakan kuret untuk mendiagnosa atau untuk mengetahui suatu penyakit, misalkan adalah pada ibu yang sudah menopause, yang sudah tidak haid lagi, tiba-tiba mengalami haid. Nah, di sini seorang dokter perlu melakukan pemeriksaan kuretase, perlu melakukan prosedur kuretase untuk mengambil sedikit contoh jaringan dan kemudian melakukan pemeriksaan patologi untuk memastikan apa penyebab dari perdarahan setelah menopause. Kemudian kuretase juga bisa berfungsi untuk menyembuhkan, untuk pengobatan dari suatu penyakit. Misalkan pada ibu hamil muda dengan perdarahan, dengan kecurigaan suatu keguguran di mana sebagian buah kehamilan sudah keluar. Di sini tindakan kuretase bertujuan untuk mengosongkan sisa buah kehamilan di dalam rahim dengan tujuan agar perdarahan bisa berhenti. Contoh dari kuretase yang bertujuan untuk mendiagnosa sekaligus mengobati misalkan adalah ibu hamil muda dengan kecurigaan suatu kehamilan mola atau kehamilan anggur. Di sini tindakan kuretase bertujuan untuk mengosongkan dinding rahim dan juga jaringan yang didapatkan dilakukan pemeriksaan patologi untuk memastikan benar tidaknya ini suatu kehamilan mola atau kehamilan anggur. Prosedur tindakan kuretase biasanya diawali dengan ibu berpuasa terlebih dahulu, biasanya sekitar 6 jam. Setelah itu, ibu diminta mengosongkan kandung kencing, bisa dengan ibu kencing sendiri atau dengan alat kateter. Setelah itu, ibu dibaringkan di meja operasi, dilakukan pembiusan agar tidak nyeri pada saat operasi. Pembiusannya biasanya adalah dengan bius tidur. Setelah ibu tidur, ibu diposisikan dalam posisi litotomi, kemudian area vagina dibersihkan terlebih dahulu, dan baru dilakukan tindakan kuretase. Tindakan kuret biasanya berlangsung kurang dari 30 menit. Dan terkadang juga tindakan kuret, setelah selesai kuret,
terkadang juga disertai dengan pemasangan IUD sesuai dengan permintaan dari ibu. Meskipun kuret tergolong sebagai operasi kecil, namun tetap saja bisa terjadi komplikasi meskipun jarang. Komplikasi yang bisa terjadi pada tindakan kuret misalkan adalah berupa robekan dari rahim, atau juga bisa berupa kerusakan daerah leher rahim, atau juga bisa berupa infeksi maupun perlengketan pada dinding rahim. Terdapat beberapa kondisi yang sebaiknya diwaspadai oleh ibu setelah suatu tindakan kuret. Yang pertama adalah ibu mengalami perdarahan dari vagina yang banyak. Yang kedua adalah ibu mengalami demam. Dan yang ketiga adalah ibu mengalami nyeri perut yang hebat. Jika ibu mengalami keluhan-keluhan di atas dan terjadi setelah tindakan kuret, maka ibu sebaiknya segera ke rumah sakit untuk dipastikan kondisinya ada tidaknya kondisi yang berbahaya. Kapan seorang ibu bisa berhubungan seks setelah tindakan kuret? Ini adalah pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh suami-suaminya. Jadi, seorang ibu bisa melakukan hubungan seks setelah selesai suatu tindakan kuret adalah jika mulut rahim sudah menutup, keluhan sudah membaik, dan juga perdarahan dari vagina sudah benar-benar berhenti. Biasanya sekitar 2-3 minggu setelah tindakan kuret. Namun terkadang dalam kasus-kasus yang jarang, seorang ibu hamil muda yang baru saja mengalami keguguran dan terpaksa harus dilakukan tindakan kuret terkadang mengalami depresi atau stres. Stres karena kehilangan buah hati yang didambakan, atau bahkan ada juga yang stres karena takut berhubungan seks dengan suami dan kemudian hamil lagi dan kemudian terjadi keguguran lagi. Dalam hal seperti ini, pasangan sebaiknya peka dan bisa membantu ibu dalam memulihkan kondisi mentalnya. Peka dengan cara menunda terlebih dahulu berhubungan seks sampai ibu benar-benar siap dan bukannya memaksakan untuk berhubungan seks. Pada umumnya, tindakan kuret tidak terlalu berdampak pada kesuburan. Namun demikian, pada ibu yang baru saja mengalami prosedur tindakan kuret, sebaiknya menunda dulu untuk hamil. Ditunda sekitar 2-3 bulan sampai dinding rahim benar-benar sembuh, baru kemudian bisa mencoba untuk hamil lagi. Jadi sebaiknya setelah tindakan kuret, ibu memakai kontrasepsi terlebih dahulu. Baru setelah lewat 3 bulan, alat kontrasepsi bisa dilepas dan ibu bisa mencoba untuk hamil lagi. Setelah tindakan kuret, biasanya ibu boleh pulang setelah 1 hari di rumah sakit atau lebih cepat. Efek samping yang sering dirasakan setelah kuret adalah nyeri ringan pada perut atau kram-kram ringan pada perut, dan biasanya akan sembuh dengan sendirinya setelah beberapa waktu.
informasi sederhana yang bisa saya berikan terkait dengan prosedur tindakan kuret. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.